Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan ya. Tujuan saya ngebuat video kali ini sebenarnya satu ya, karena saya bosan ya dengar dengan keluhan member ya yang selalu bertanya tentang saham-saham yang sudah naik di pucuk ya, BBYB, BBKP dan lain-lain ya. Bahkan yang kebanyakan ditanyakan adalah saham buka kemarin waktu ARA, apakah boleh diambil, apakah boleh diambil seperti itu ya. Jadi kebanyakan dari trader di Indonesia ini kayaknya tuh kecantol banget sama saham-saham tuh yang sudah naik di pucuk, sudah naik 10%, sudah naik 15%, atau sudah hampir mau arah, baru member-member kita itu, trader-trader itu tertarik untuk beli. Padahal saham ya, teknik trading saham itu tidak hanya satu, tidak hanya kejar di pucuk. Malahan yang teknik trading kejar di pucuk itu adalah yang resikonya paling tinggi. Jadinya banyak dari trader-trader Indonesia itu yang nyangkut karena saham-saham yang sifatnya adalah beli di pucuk. Oleh karena itu, saya coba kasih ya sinyal-sinyal saham yang menarik yang bisa diambil di bulan Agustus. Dan yang berbeda di sini adalah yang saya kasih adalah sinyal-sinyal saham yang sifatnya buy on weakness. Ya, jadi bukan kejar di pucuk, tapi ini saham-saham yang akan memantul, kelihatannya akan terjadi reversal. Karena dan sebelumnya sudah dalam tren menurun, seperti itu. Nah, buat yang bertanya-tanya ya, ini saya screening saringannya dengan metode apa aja. Di scroll, video saya tolong di scroll di bagian ke bawah, di bagian screening saham dengan screening saham swing menggunakan trading view ya. Ini saya menggunakan saringan yang sama. Di sini sih saya dapat 3. Ya, di sini saya dapat 3. Tapi yang akan saya masukkan sebagai rekomendasi adalah 2, yaitu Tower dan juga Mfin ya. Mfin. Oke, langsung kita bahas dulu yang pertama yaitu Tower. Ya, di sini Tower itu candle terakhirnya adalah bullish. Candle terakhirnya adalah bullish, di mana Tower ini sebenarnya ya dari beberapa hari yang lalu itu sudah masuk ke dalam fase oversold di stokastiknya. Oversold di Mira ini mudah dilihat ya karena sudah masuk ke dalam area-area biru ini ya, di mana dia sudah sudah berpotongan ya, sudah golden cross dan sudah mau menuju ke atas. Bisa dilihat lagi di chapter 1, ini adalah tanda saham akan naik seperti itu. Sebenarnya akan diperkuat dengan MACD-nya ya, tapi MACD-nya ini belum golden cross. Ya, sebenarnya jadi untuk MACD-nya ini belum dikonfirm oleh MACD-nya. Tapi kalau kita menggambar garis, ya, kita menarik garis supportnya dalam jangka menengah dari supportnya ini uh, tepat di harga kemarin, di mana candle kemarin itu berarti sudah break dari garis supportnya, seperti itu. Target terdekatnya adalah di 1400 ya, di 1400 dan juga di supportnya di sini 1440 ya, 1440 sampai dengan 1450 itu target kita di bulan Agustus untuk tower. Nah, saya nggak tampilin ya karena akan terlalu panjang, tapi tower ini juga mulai diakumulasi di hari terakhir kemarin. Oke, kita masuk lagi ke saham yang berikutnya, yaitu Mfin. Ya. Mfin di sini kelihatan chartnya kok sebenarnya agak aneh ya, karena ada strip-strip seperti ini. Strip-strip seperti ini tuh menandakan kalau Mfin ini sebenarnya volumenya sangat kecil. Jadi kenapa saya tetap masukin karena chartnya ini bagus ya, chartnya ini bagus, tapi volumenya ini kecil dan kalau kita lihat ordernya itu bolong-bolong. Nah, jadi ini bisa menandakan kalau Mfin ini sebenarnya mudah sekali untuk digoreng bandar. Seperti itu dan volatilitasnya juga tinggi ya karena tidak liquid sahamnya. Kayak gitu. Jadi buat saya ingatkan dulu nih buat Bapak Ibu yang tidak tertarik dengan saham-saham yang tidak liquid atau kita masuknya ke dalam saham gorengan ini ya, itu bisa di skip untuk yang Mfin. Jadi bisa pakai yang power tadi rekomendasinya sesuai dengan trading plan masing-masing ya. Nah, kalau untuk Mfin sendiri, kenapa saya anggap menarik adalah lagi-lagi karena Mfin ini sudah masuk ke dalam golden cross. Sudah masuk ke dalam golden cross dan ini dikonfirmasi oleh MACD-nya.
Ini konfirmasi sama MACD-nya. Jadi dua indikator ini sudah golden cross. Nah, kapan mungkin dua indikator mengalami golden cross? Contohnya adalah di sini ya. Di sini dia mengalami golden cross dan keesokan harinya dia naik lumayan tinggi. Ini dari tren jangka menengah, tapi karena lagi-lagi volumenya kecil dan tidak liquid, bentuk chartnya seperti ini, jadi sempat koreksi lumayan tinggi seperti ini ya, lumayan bergerigi seperti ini. Kapan lagi terjadi? Misalkan di sini ini stokastiknya golden cross, MACD juga golden cross. Nah ini terjadi kenaikan juga kan, seperti itu. Ataupun di sini stokastiknya golden cross, MACD juga golden cross, di sini juga mengalami kenaikan. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ada potensi kenaikan dari MFIN, seperti itu ya, dari indikator sesuai dengan historinya. Nah kalau kita lihat dia akan naik kemana? Kecil aja kalau MFIN ya, menurut saya di 1150, 1200, dan target ketiganya adalah 1250 sesuai dengan puncaknya di sini ya. Tapi karena ini lotnya kecil, balik lagi ke video saya sebelumnya, tolong dilihat ya, cara masuknya adalah menggunakan lot ideal, rumus lot ideal. Karena kalau Anda masuk terlalu banyak di saham yang lotnya kecil, nanti susah keluarnya, karena nggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli, begitu Anda berhasil masuk pun, nggak ada yang beli nanti saat Anda jualan. Jadi keburu koreksi dan Anda rugi. Itu resikonya untuk saham kecil, seperti itu. Nah, jadi untuk rekomendasi sinyal saham di bulan Agustus ada dua ya. Yang pertama adalah Tower, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga Amfin, seperti itu. Singkat saja untuk video kali ini. Untuk berikutnya mungkin nanti akan saya bahas lagi ya, saham-saham IPO seperti video sebelumnya ya. Terutama untuk saham-saham IPO yang baru book building di minggu-minggu depan. Seperti itu. Terima kasih.